Saya Kiko, umur rentang 20 tahunan. Pekerjaan saya watercolor artist. Saya lahir di Magetan, Jawa Timur. Pertama kali suka gambar itu sejak kecil sih. Pas itu pertama kali gambar yang aku ingat itu gambar di tembok. Tembok rumah pakai krayon. Terus habis itu sejak saat itu udah suka gambar sejak TK, terus SD suka gambar-gambar anime. Dulu tontonannya itu anime di Space Tune, TV7, terus anime Minggu Pagi yang di Indosiar atau RCTI, SCTV gitu-gitu. Pendidikanku dulu biologi, S1-nya biologi. Soalnya dulu mau masuk seni, universitas seni, tapi nggak boleh sama orang tua. Terus disuruhnya kedokteran, tapi aku nggak bisa ngapal sebanyak itu. Terus dan aku nggak suka mata pelajaran kayak fisika, matematika, sama kimia. Satu-satunya yang setidaknya paling aku ngerti dikit gitu cuman biologi. Ya udah aku pilih biologi. Karena cantik. Terus apa ya? Menyenangkan gitu. Dia kalau cat air itu dia bisa kayak hidup. Cat air itu hidup, bergerak sendiri, terus sangat-sangat calming, relaxing, sangat-sangat apa ya, sangat penuh dengan kejutan. Alam, seperti orang, portrait manusia, wajah, terus sama hewan, terutama hewan-hewan peliharaan sih. Soalnya aku suka kucing-kucing, anabul, hewan-hewan lucu gitu. Sama aku gambar potret itu karena suka idol. Jadi aku mau jadi gambar mukanya gitu sih. Kalau rata-rata sih biasanya 5 hari buat satu lukisan. Karena bisa lebih cepat, sekitar dari proses sketch sampai selesai melukisnya itu bisa 2-3 hari. Itu termasuk cepat, soalnya kalau cat air itu nggak bisa diburu-buru, jadi harus sabar, telaten. Kalau nggak gitu jadinya rusak. Karena kalau di cat air itu ketika kita menyapukan warna yang baru di atas layer warna sebelumnya itu, kalau misalkan kelembapan di kertasnya itu belum pada titik yang tepat, itu bakal terjadi hal yang tidak diduga. Itu dalam artian bisa terbentuk efek-efek cauliflowers atau blooming di cat air, atau tiba-tiba malah pigmennya sendiri terlalu cepat bergeraknya, atau yang awalnya dia diam tiba-tiba berubah tempat kayak gitu. Kalau dari prosesnya sih, pertama aku tentuin dulu mau ngelukis apa dulu. Biasanya sih aku ngelukis hewan-hewan lucu sih, kayak kucing atau enggak muka idol. Dari videonya aku screen capture, terus aku bikin sketsanya pakai pensil. Habis itu bikin sketsanya itu aku biasanya itu di kertas lain, terus baru ditransfer ke kertas cat air. Karena kalau misalkan skets langsung di kertas cat airnya, itu bisa ngerusak kertasnya. Karena watercolor paper itu sangat
dia kuat, tapi di saat yang sama itu dia ringkih kalau kamu terlalu sering ngehapus. Jadi nggak bisa langsung sketch langsung di kertasnya. Jadi harus ditransfer nanti. Habis itu baru aku lukis. Pertama ya pakai base color dulu, sama kayak digital drawing biasa. Tapi ini bedanya pakai tradi. Jadi aku cat dengan warna-warna yang sesuai di foto itu. Terus di building layernya satu persatu. Habis itu finishing ke detail-detailnya. Kalau udah selesai. Setelah itu di scan, kalau nggak di foto gitu. Aku coba media lain, contohnya guas. Guas itu mirip sama watercolor, tapi dia dia nggak transparan kayak watercolor, tapi dia lebih mirip ke akrilik, sifatnya opak. Tapi dia masih bisa di reactivating kalau misalkan dibasahin lagi dengan air. Tapi kalau cat air itu kalau udah kering dia nggak bisa reactivate lagi kalau udah di kertasnya. Kalau guas itu masih bisa melting kayak gitu. Jadi mirip kayak oil paint, cat minyak kayak gitu. Tapi ini bedanya solvennya, pelarutnya air. Sebenarnya sih lukisan yang tadi itu buat kompetisi sama pameran. Nah itu ada tema tertentu yang dipilih. Temanya itu tentang Indonesia, budaya Indonesia, salah satunya batik. Jadi aku milih itu. Jadi pameran cat air yang aku ikutin ini tuh dari komunitas cat air. Namanya itu International Watercolor Society Indonesia. Dia komunitas cat air internasional, tapi ada cabangnya di masing-masing negara. Nah di Indonesia ini udah ada sejak beberapa tahun lalu, dan tiap tahun itu biasanya diadakan pameran internasional watercolor gitu. Nah ini tuh adalah pameran keempat dari IWS Indonesia. Kalau misalkan lukisanku lolos kurasi, nanti bakal dipamerin di situ. Datang ya. Amin. Kalau kesibukanku sekarang itu menggambar, melukis sama main kucing. Aku jarang-jarang keluar sih karena capek duluan setelah melukis. Jadi pinginnya setelah melukis itu udah rebahan aja, tiduran, main kucing, makan, udah. Sibuk kumpulin portofolio lagi aja, sama belum mau promosi lagi, sama ikutan biasanya ada workshop kelas tiap minggu. Tapi kelas dari komunitas gitu, jadi kita gambar-gambar bareng tiap weekend, tiap Sabtu Minggu. Via Zoom sih, karena sekarang belum bisa ketemu langsung karena jauh-jauh sih rumahnya gitu. Ada sih pas itu pertama kali ngelukis, ada challenge namanya itu Something Red Challenge. Jadi kita ditantang something red, sesuatu yang berwarna merah. Di challenge ditantang untuk melukis still life. Still life itu ngelukis objek-objek diam. Biasanya itu referensinya itu ada di depan mata. Jadi misalkan kita menumpuk kayak ya buah-buah, makanan, atau vas, gelas. Terus kita lukis saat itu. Nah, tapi itu challenge-nya itu harus sesuatu yang berwarna merah. Jadi aku untuk pertama kalinya ngelukis still life, padahal sebelumnya tuh belum pernah sama sekali ngelukis. Ya biasanya kan aku lihat foto kan. Ini aku ngelukis objeknya langsung di depan, dan komposisinya itu aku nyusun sendiri. Padahal aku nggak punya ilmu tentang komposisi gitu-gitu kan. Ya aku cobain gambar sendiri lewat objek yang aku susun. Ternyata nggak unexpectedly
jadi juara gitu. Jadi pemenangnya, terus dapat kertas mahal. Kertas mahal sama cat mahal sama kuas mahal. Wow. Dulu aku pertama kali suka itu Kini Art, tapi udah jadi almarhum sekarang. Dia kena kelainan jantung. Padahal lukisannya itu bagus banget. Terus itu bikin aku tertarik buat belajar watercolor karena cat airnya cantik banget. Terus kayak bisa glowing, bisa efeknya cantik gitu. Terus selain itu ini ada pelukis Indonesia dari Jogja. Beliau itu melukis realis, terutama tanaman. Itu pakai cat air itu dengan detail, terus indah banget. Dari situ sampai ke pori-pori, bulu-bulunya tuh, bulu-bulu halusnya tuh dilukis satu-satu. Terus ngeliat lukisannya itu kayak wow, indah banget, beneran kayak bunga pop up langsung muncul di kertasnya gitu, saking surrealis itu. Kalau saya aku ke awalnya, tapi sekarang aku lebih nyoba buat bikin loose style. Soalnya kalau misalnya terlalu realis lama capek ya, terus kurang bebas gitu sih. Pernah aku pas itu pernahnya pakai garam. Oh ya. Garam. Coba pakai garam, kalau misalnya ditaburin di atas cat air, lukisan cat air itu bakal menghasilkan efek-efek tertentu. Nah masalahnya, aku punya kucing. Kucing si Cimol itu, dia itu suka banget naik ke meja. Terus kebetulan di sebelah meja cat airku itu ada komputer. Terus si kucingku itu naik meja, terus ngejatuhin garamnya ke atas komputernya itu. Terus komputernya rusak. Terus kayak ya itu gak lucu sih, itu tragis. Jangan cepat menyerah, itu kuncinya. Karena kalau cat air itu kalau misalkan kamu nggak sabar, cepat nyerah, kamu nggak akan dapat hal yang ingin kamu dapatkan. Serius, karena cat air itu susah. Karena dia butuh kesabaran, telaten, alatnya juga nggak murah. Terus dia karena cat air itu hidup, efek yang dihasilkan, output yang dihasilkan itu seringkali itu nggak sesuai yang kita harapkan. Tapi kita bisa milih antara kita menerima itu atau kita merasa jengkel dan menyerah, putus asa gara-gara itu. Padahal kita sebenarnya bisa memanfaatkan efek-efek yang tidak terduga yang dihasilkan oleh cat air itu. Dan kita bisa mengkontrol cat air. Tapi itu harus dengan kesabaran, kuncinya itu sih. Tips yang baik. Jadi jangan letakkan gelas minum kamu di sebelah air kobokan cat air. Kalau enggak kamu bakal meminum air kobokan, atau enggak salah celupin kuas cat air itu ke dalam minuman kamu. Ya, joke aside, hati-hati kalau misalkan makan dan minum di area workspace yang ada cat airnya, karena beberapa cat itu mengandung pigmen yang termasuk metal, heavy metal, terutama kadmium dan kobalt. Jangan sampai kemakan, keminum gitu-gitu.